Sri Victoria dari Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Prodi Pendidikan Matematika. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi matriks, sebuah konsep matriks kelas 11 SMA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah video pembelajaran matematika sekolah. Selamat menonton! Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Bu. Apakah hari ini sudah masuk semua teman-temannya? Sudah, Bu. Berarti udah hadir semua ya? Udah siap belajar? Ya. Oke, kalau gitu kita awali kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Boleh bantu untuk pimpin doanya? Salah satu. Untuk memulai belajar hari ini, mari kita awali dengan bacaan. Dengan berdoa terlebih dahulu, berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih ya Ibu. Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang matriks, tapi sebelum masuk matriks, apa sih yang kalian ketahui tentang matriks? Ada yang punya pendapat? Boleh disampaikan. Nah, untuk motivasinya apa sih pentingnya mempelajari konsep matriks dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai suatu data. Data tersebut sering ditampilkan berbentuk tabel dan juga daftar menggunakan konsep matriks. Nah, apa sih itu sebuah data tuh? Sini kan langsung kita tuh ada yang namanya judulnya, per kolom dan juga baris. Nah, inilah yang disebut dengan data. Oke, yang pertama kita masuk ke konsep matriks. Nah, di sini Ibu punya literasi. Apakah ada yang bisa membantu Ibu untuk membacakan literasi yang di depan ini? Terima, Bu. Boleh. Guru membagikan hasil ulangan harian mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris kepada Aisyah, Alex, dan Wayan. Aisyah mendapat nilai 80 pada mata pelajaran matematika dan 75 pada mata pelajaran bahasa Inggris. Alex pada mata pelajaran matematika mendapat nilai 70 dan pada mata pelajaran bahasa Inggris mendapat nilai 95. Wayan memperoleh nilai matematika tertinggi yaitu 95, sedangkan nilai bahasa Inggris yang diperoleh Wayan adalah 75. Sajikan data tersebut ke dalam tabel 1 berikut. Nah, oke, terima kasih ya untuk literasinya yang sudah dibaca. Di sini Ibu juga sudah menggambarkan sebuah tabelnya, di mana ini tadi kan disebutkan dengan tabel 1, atau kalau di PPT itu seperti ini. Nah, kan di sini terdapat nama peserta didiknya, yaitu ada Aisyah, Alex, dan juga Wayan. Terus nilai mata pelajarannya. Misalnya kan nilai mata pelajarannya ada 2 tuh, ada matematika dan bahasa Inggris. Boleh membantu untuk mengisi tabel ini ya, dibacakan. Untuk aku nilai matematika Aisyah berapa tadi? 80. Itu matematika Aisyah ya. Dan mata pelajaran satunya berapa? Apa tadi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris nilainya berapa? 75. Nah, untuk Alex nilai matematikanya? 10. 10. Untuk bahasa Inggrisnya? 95. 95. Dari literasi ini kita sudah dapat mengisi tabel 1, di mana tabel satunya itu terisi ada nilai dari masing-masing mata pelajaran tiap peserta didik. Nah, inilah yang disebutkan dengan data. Nah, di mana data itu memuat judul-judul dari baris dan juga kolom. Oke, yang selanjutnya, sajikan data pada tabel 1. Ini tabel satunya tadi ya, ke dalam bentuk baris dan kolom dengan menghilangkan judul baris dan kolom ke dalam bentuk yang berikut. Nah, tadi kan disebutkan judul dari tiap baris dan kolom. Berarti dari tabel ini mana yang harus dihapus? Betul. Dan nah, iya. Nah, di sini kan disuruh dimasukkan ke dalam sebuah bentuk yang seperti ini. Berarti di bentuk ini kita dapat bentukannya misalnya A, itu kenapa itu menggunakan huruf ini, seperti ini. Nah, kalau di sini data yang diisikan berarti berapa di sini? 80. Oke, sebelahnya 75.
Oke, yang kedua. Nah, Ibu punya tabel kedua nih. Terus sama seperti yang sebelumnya, disuruh pindahkan ke dalam bentuk ini. Ada yang bisa bantu Ibu untuk memindahkan data dari tabel ini ke dalam bentuknya seperti ini? Ada yang mau bantu? 2, 1, 3, 1, 2. Nah, terima kasih. Nah, itu kan teman-teman sudah membentuk bentuk yang seperti ini, di mana tapi yang di bentuk kedua ini berbeda dengan bentuk pertama. Apa bedanya? Ada 3. Betul, ada 3. Apa yang ada 3? Angkanya. Barisnya, Nah, kolomnya. kalau ini kan sudah dibuat sama teman kalian tadi ada 3 katanya. Dan di sini ada 3. Ini 3. 3 ke samping ini disebut dengan apa? Baris. Kalau ke bawah ini disebut dengan Kolom. kolom. Jangan sampai kebalik ya. Bentuk yang vertikal itu dinamakan dengan yang horizontal dinamakan dengan Baris. Jangan sampai kebalik ya antara baris dan juga kolom. Karena jika terbalik itu akan menjadi beda artiannya. Baik, Bu. Ya. Kesimpulan apa yang kita dapatkan? Belajar matriks, baris, dan kolom. Nah, terima kasih ya Putri. Nah, benar yang dikatakan Putri tadi, belajar matriks dan mengenai ada juga baris dan juga kolom. Kan tadi kan kita sudah belajar antara susunan A. Nah, ini tadi kan lupa dituliskan dengan B. Jangan lupa untuk penamaannya. Di sini kan terdapat susunan A dan juga B. Itulah yang disebut dengan matriks. Kalau ini tadi disebut dengan Data. betul data. Kalau sudah berbentuk seperti ini disebut dengan matriks. Ini juga Matriks. oke, matriks. Terus apa sih itu yang disebut dengan matriks? Matriks adalah susunan bilangan yang disusun dalam suatu jajaran berbentuk persegi panjang yang terdiri dari baris-baris dan kolom-kolom. Baris-baris tadi yang berbentuk vertikal atau yang berbentuk horizontal? Baris yang berbentuk horizontal. Sedangkan kolom yang berbentuk vertikal. Betul. Nah, selanjutnya kita masuk ke penamaan sebuah matriks. Penamaan suatu matriks dilambangkan dengan huruf kapital. Di sini kan sudah tertulis contohnya tadi ada A dan B, di mana A dan B-nya itu menggunakan huruf kapital. Nah, bilangan yang menyusun matriks dinamakan dengan elemen matriks. Yang di dalamnya inilah yang dinamakan dengan elemen matriks. Oke. Elemen matriks biasanya dinasikan dengan huruf kecil sesuai dengan nama matriks yang terdapat ditulis apabila huruf besar apabila elemen matriks tersebut juga merupakan matriks. Nah, kalau untuk pemisalannya, kalau kita belum mempunyai data ini, angka-angka ini, jadi kita menulis matriksnya itu seperti menggunakan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Kalau ini sudah jelaskan ada datanya dan juga huruf kapitalnya, jadi tidak bisa lagi menggunakan notasi. Kalau untuk contoh kita belum punya datanya, kita menggunakan huruf kecil seperti ini contohnya. Nah, kalau huruf besar itu untuk penamaan sebuah matriks, kalau huruf kecil untuk penamaan elemen. Oke, jangan sampai salah ya antara penamaan sebuah matriks dan penamaan elemen matriks. Oke, sekarang kita secara umum matriks dapat dituliskan sebagai berikut. Nah, di sini ada gambarnya di mana sebuah matriks sudah membuat keterangan baris pertama, baris kedua sampai baris ke N dan kolom ke pertama, kedua dan sampai ke N. Bisa diperhatikan lebih dahulu. Jadi perhatikan dulu yuk. Nah, di situ kan tertulis A1 1. Itu kan ada A1
A2, A13. Nah, kalau itu kan A11, di mana kan kalau yang pertama tadi kan dinamakan baris dan yang kedua tadi dinamakan dengan kolom. Di sini kan ada keterangan A, M kali N. Berarti kan kalau di sini M itu menyatakan sebuah baris, sedangkan N menyatakan sebuah kolom. Nah, di sini kan ada A11, A12, A13 sampai A1N. Kalau ibu tanya A11 itu disebut dengan baris 1 kolom 1. ya betul. Terus yang selanjutnya kalau misalnya A23 Baris 2 kolom 3. betul. Nah, jadi untuk penamaannya itu, penamaan elemennya itu jangan sampai salah ya, harus sesuai dengan urutannya. Dimana kalau baris pertama harusnya dengan baris pertama, kedua dan ketiga urutannya itu dari kalau penamaan baris itu baris yang pertama itu paling atas, berikutnya ke bawahnya itu kedua, bawahnya lagi ketiga dan sampai seterusnya. Begitu juga untuk kolom, di mana penamaan yang pertama itu kolom pertama itu kolom pertama, kolom yang di sebelah kanan itu kolom kedua sampai kolom ke N. Kan ada keterangan matriks A berordo atau berukuran M dikali N dengan M menyatakan banyak baris dan N menyatakan banyak kolom. Bilangan M dan N adalah bilangan asli. Terus ada juga A, I, J menyatakan elemen baris pada baris ke I dan kolom ke J dengan I 1, 2, 3 dan sampai ke M dan J 1, 2, 3 sampai ke N. Nah, dari penjelasan tadi ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Oke. Kalau sudah cukup jelas, itu boleh dicek di e-learningnya. Itu ibu sudah mengirimkan tugas di LKPD-nya, di LKPD 1 pertemuan pertama untuk matriks, boleh dicek. Nah, nanti soalnya itu ada seperti ini. Tolong dikerjakan. Nah, itu tadi tugasnya jangan lupa dikerjakan. Untuk minggu depan dikumpulkan terus kita bahas ya. Nah, sebelumnya untuk kesimpulan pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari untuk hari ini? Yang pertama tadi dari yang pertama apa? Kita untuk mengubah sebuah matriks kita harus apakan dulu sebuah data. Menghilangkan judul, garis dan kolom. Baris dan kolom itu yang bagaimana? Kalau yang berbentuk horizontal dinamakan dengan baris. Kalau yang berbentuk vertikal dinamakan kolom. Oke, jangan sampai terbalik ya. Nah, kalau huruf kapital ini dinamakan untuk digunakan untuk penamaan matriks. Kalau yang huruf kecil digunakan untuk elemen matriks. Jadi sudah cukup paham ya untuk penamaan-penamaannya. Sudah cukup dan Ibu akhiri pembelajaran pada siang hari ini. Jangan lupa minggu depan kita belajar tentang jenis-jenis matriks. Dipelajari juga, terus tugasnya dikerjakan ya, dikumpulkan di e-learningnya jangan lupa. Nah, untuk itu Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Selamat siang. Siang, guru.